Berjumpa pemirsa dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything but everything is come from your mind. Bersama saya Senaura Citra dan Manage Your Mind kali ini akan membahas tentang Forum Pembauran Kebangsaan atau biasa disebut dengan FPK dan integrasi sosial. Nah, di sini saya langsung kedatangan narasumber dari FPK, langsung ketuanya. Bersama Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Dr. Anda Triwahyuni Widi Estuti, atau biasa dikenal dengan Ibu Nini Santoso. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak Citra. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Alhamdulillah, astungkara. Baik. Alhamdulillah ada. Untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja ya Bu, obrolan kita malam hari ini. Boleh. Forum Pembauran Kebangsaan ya Bu. Ya, betul. Apa sih Bu Forum Pembauran Kebangsaan itu? Ya, dari katanya saja Mbak ya, forum, ya semuanya tahu lah ya, forum adalah wadah ya. Kemudian pembauran, otomatis tempat berbaurnya sesuatu lah, sesuatunya di situ ada kebangsaan. Ya kan? Jadi Forum Pembauran Kebangsaan disingkat FPK, dan saya adalah Ketua FPK Kota Batu. Oh, Kota Batu. Iya. Sudah berapa lama Bu menjabat sebagai ketua? Kalau ketua, ini masuk ke periode kedua saya ya. Ya, puji Tuhan masih dipercaya oleh teman-teman. Sebenarnya bukan masalah hebat atau tidak Mbak Citra. Hanya memang yang namanya Forum Pembauran Kebangsaan, nanti lebih lanjut kita akan bicarakan ya. Ini kan terdiri dari berbagai macam etnis ya. Kalau tadi tanya apa sih Forum Pembauran dan begitu. Lah, ini kalau Forum Pembauran Kebangsaan, karena kita bicara tentang kebangsaan, ini adalah satu forum, tempat atau wadah berkumpulnya, berbaurnya berbagai etnis dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena memang FPK sendiri kan sebenarnya dari pusat Mbak ya. Dari pusat, kemudian dibentuk berdasarkan Permendagri ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 34 tahun 2006. Kalau tadi tanya sudah berapa tahun ya? Sudah ini periode pertama 5 tahun Mbak. Kemudian ini memasuki periode kedua, nanti 3 tahun ya, supaya tidak terlalu lama juga, 3 tahun. Nah itu saya memasuki periode kedua. Nah, saya bilang tadi bukan karena syarat jadi ketua FPK ini enggak hanya pinter, hanya ini gitu, apa enggak, apa kaya, apa enggak, bisa ngemong. Bisa ngemong. Jadi dalam artian begini Mbak, yang ada di dalam Forum Pembauran Kebangsaan ini, FPK ini kan berbagai etnis ya Mbak. Otomatis dengan latar belakang, dengan adat istiadat, kebiasaan yang sangat beragam. Dan kita tahu di Indonesia sendiri, Mbak Citra pasti pernah dong googling ya. Sampai saat ini menurut BPS dalam dalam semacam surveinya itu ya, itu ada 1.340 suku bangsa. Ya, suku yang ada di Indonesia. Dan ada 360 kelompok etnis, cukup banyak ya, dari 17.000 sekian kepulauan yang ada di Indonesia. Lah ini kan nggak mudah Mbak, ya kan? Seperti itu Mbak Citra. Coba di Jawa aja, di Jawa Timur aja, di Jawa Timur aja, ya orang taunya cuma Jawa, yang asli yang di Jawa Timur ya. Belum lagi karena kita kedatangan dari saudara-saudara kita dari berbagai etnis, berbagai suku bangsa seperti di Batu, karena Batu juga sekarang kan kota wisata ya, otomatis kan rame. Betul, ini diikutin kan. Jadi selain kota wisata, memang dari dulu puji Tuhan kan juga kota pendidikan lah ya, termasuk Malang ya, Malang juga kan begitu ya. Jadi di Batu misalnya ada
sekolah-sekolah tinggi ya. Di sana kebetulan banyak sekolah tinggi agama. Agama apa aja di sana ada. Jadi ada mulai masuk itu ada agama Buddha, itu cukup besar se-Asia Tenggara. Tentu tahu ya, drama TV kok. Kemudian naik dikit itu ada sekolah Alkitab. Ya, di Beji itu. Kemudian naik lagi itu ada seminari Katolik. Naik dikit lagi ada Institut Injil Indonesia, kemudian ada Kelenteng juga. Naik lagi ada pura. Itu dari segi agama. Lah dari segi etnis otomatis Mbak, berdatanganlah berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Berarti PK ini sangat penting ya Bu ya, untuk apalagi untuk NKRI yang menurut saya ini sangat rentan sekali dengan konflik. Betul sekali Mbak. Latar belakang di bentuknya FPK sendiri, kenapa sih? Apa sih pentingnya ada FPK? Kan begitu ya. Itu juga dilatar belakangi apa yang disampaikan oleh Mbak Citra tadi. Kita tahu, kita pernah merasa sangat prihatin, merasa sangat berduka ya ketika saudara-saudara kita di Kalimantan ya, baik di Poso, di Sampit waktu itu ada terjadi konflik antar suku. Sampai sekarang bahkan ya. Bahkan sampai sekarang kalau dikatakan tuntas sekali belum. Iya, tapi alhamdulillah puji Tuhan justru dengan dibentuknya FPK di daerah-daerah ini perlunya di situ Mbak. Karena tugas dari FPK salah satunya ya bagaimana menjaga kedamaian, kerukunan antar etnis dan suku ya tentunya ya. Ini supaya kita tetap yang namanya Bhinneka Tunggal Ika dengan segala keberagaman ini bukan menjadi satu satu sebab untuk menjadi konflik. Siapapun, jangankan beda etnis, beda latar belakang. Kita saja ya. Mbak Citra dari mana? Jawa ya? Iya, dari Jawa. Jawa. Pasti ada perbedaan, apalagi dengan perbedaan suku, perbedaan etnis, agama, ras dan sebagainya, adat istiadat. Tapi kan perbedaan ini justru satu keindahan ya Mbak, iya kan? Jadi justru dari keberbedaan, keberagaman ini, bagaimana kita bisa tetap bersama, tetap hidup bersama dalam harmonis, dalam harmonisasi seperti itu. Itu salah satu tugasnya FPK. Itu baru salah satu ya Bu? Salah satu. Belum semuanya itu. Belum, termasuk di situ ada Mbak tugas penting kami juga. Jadi FPK ini dibentuk oleh pemerintah ya. Sama halnya dengan kalau kita tahu FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu dari Kementerian Agama, tapi sama-sama menjadi binaan dari Bakes Bangpol. Nah ini Bu, perbedaan FKUB sama FPK itu apa sih Bu? Ya, kalau namanya saja udah beda ya. Forum, kalau FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Kemudian yang satunya Forum Kerukunan Umat Beragama. Sama-sama menjaga kerukunan, sama-sama menjaga kedamaian. Kalau FKUB itu fokusnya ke agama, ya, kerukunan agama. Kalau FPK fokusnya ke etnis. Berarti kalau FPK itu hampir mencakup semua untuk kerukunan itu ya Bu? Betul. Mulai dari suku. Betul, betul. Jadi nyaris memang susah untuk membedakan ya Mbak. Artinya anggota FKUB, anggota FPK ini sebenarnya sama, iya kan? Artinya kan begini, di FPK sendiri dengan berbagai macam etnis ini, tentu kan masing-masing juga punya agama, iya toh, punya keyakinan.
Nah, punya iman. Meskipun juga ada yang belum masuk ya. Nah, ini mungkin yang perlu yang perlu diketahui juga Mbak Citra, kan kita yang diakuin baru 6 agama. Iya. Ya kan? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, ada penghayat apa itu kan ya. Lah itu tetap menjadi anggotanya FPK. Tapi mungkin belum masuk ke FKUP seperti Bu, itu. kita lanjut setelah ini karena akan ada yang mau lewat. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena Manage Your Mind akan kembali setelah jeda berikut ini. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Senaura Citra dan juga Ibu Dr. Anda Triwahyuni Widi Estuti atau biasa dikenal dengan Ibu Nini Santoso. Masih dalam acara Manage Your Mind. Nah, Ibu lanjut ngobrol tentang tadi ya Bu ya. Gimana sih Bu proses penyelenggaraan FPK ini? Awal diselenggarain itu gimana Bu ceritanya? Maksudnya pembentukannya. Iya. Iya, ini proses yang cukup panjang ya, Mbak. Jadi saya bicara di Kota Batu ya. Iya. Lah di Kota Batu sendiri dulu ada embrionya. Ya, embrionya sebelum menjadi FPK itu lebih pada wadah kerukunan gitu aja ya. Iya. Kerukunan masyarakat aja waktu itu. Nah, kemudian seiring dengan adanya Permendagri nomor 34 tahun 2006, Iya. ya langsung saja itu akhirnya dibentuk. Cuman waktu itu hanya semacam gugur kewajiban saja ya. Ada 7 pengurus waktu itu dari etnis Jawa pasti, kemudian Madura ya waktu itu. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kemudian saya masuk mulai dari anggota biasa, kemudian sekretaris, kemudian dipercaya teman-teman untuk menjadi ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Batu itu sampai akhirnya menjadi pengurusnya 15 orang. Sampai sekarang. Berarti hitungannya Ibu dari awal ya Bu ya? Awal dibentuknya itu. Kalau awal sekali tidak. Karena sebelumnya sudah ada, cuma mati suri gitu loh Mbak. Jadi mati suri sehingga kami juga nggak tahu apa itu FPK. Ketika saya ditarik pun apa sih ini gitu ya. Nah, setelah masuk tak kenal maka tak sayang ya. Maka di situ begitu, sehingga ya alhamdulillah puji Tuhan sampai sekarang yang namanya FPK Kota Batu khususnya itu lebih ya Mbak, kami itu merasa udah seperti saudara akhirnya. Jadi sekarang sudah ada selain yang tadi saya sebut ya, dari Jawa, Madura, Pulau Bamora, Tionghoa, kemudian ditambah lagi ada Bali, dari Papua, dari Maluku, dari Minang, dari Batak, dari Sunda, juga dari Arab ya, kemudian Toraja, dari Kawanua, ada itu. Cuman kalau ditanya apakah sudah mencakup seluruh etnis yang ada di Kota Batu, belum. Itu belum semua ya Bu? Belum. Karena tadi kita udah bicara ya. Iya. Seiring dengan peningkatan Batu menjadi kota, kemudian jadi kota wisata, otomatis berdatangan lah. Ya toh, dari suku-suku yang ada di Indonesia. Ada sekitar 23 etnis yang kami tahu. Nah, ini belum terwadai semua. Mudah-mudahan nanti bisa. Untuk anggota saat ini udah berapa puluh orang Bu yang di situ, yang di Batu terutama? Kalau maksudnya pengurus ya? Iya. Iya. Kalau anggotanya, wah ya nggak terhitung semuanya. Kita akan anggotanya. Yang awalnya mulai dari 7 orang. Bisa hitungan ya Bu ya. Sekarang udah. Iya, itu pengurusnya ya Mbak. Kalau pengurusnya di awal itu dari 7 orang.
kemudian bahkan 5 orang kalau nggak salah, pertama 5 orang, kemudian 7 orang, terus sekarang 15. Ini mewakili etnis yang ada di Batu, tapi baru 13 etnis ya yang terwadahi ini. Jadi masih banyak. Jadi ada beberapa etnis yang 2 ya, khususnya yang memang otomatis karena kita di Jawa ya, yang banyak yang Jawa, Madura. Kemudian ada Flobamora. Flobamora tahu ya, Flobamora ini yang NTT, NTB itu masuk di situ ya. Lah, itu ada 2 orang masing-masing. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau anggotanya, wah ya sejumlah penduduk di kota itu ya, ya anggotanya FPK semua, Mbak. Iya kan? Seperti itu. Karena kan gini, Mbak, itu yang masuk di situ otomatis tokoh-tokoh etnisnya, tokoh-tokoh sukunya. Salah satu perwakilan juga bagaimana, Bu? Iya, ya, otomatis. Nah, seperti misalnya suku Minang. Iya. Ya, suku Minang ini kan punya paguyubannya. Iya. Nah, kenapa Jawa nggak ada? Loh, kan kita di Jawa. Lah kalau saya buat paguyuban orang Jawa, itu anggotanya seberapa juta kan seperti itu toh. Nah, tapi misalnya orang Jawa berada di luar Jawa, kan ada ikatan Arema, kan begitu, ikatan Wong Jawa, misal seperti itu kan ada. Kalau di luar Jawa, sama ketika di Medan nggak bakalan nemu ikatan Horas gitu ya, yang perkumpulannya orang Batak misalnya seperti itu. Manado juga begitu. Ketika ada ikatan keluarga Kawanua, ya pastinya di luar Kawanua, di luar Manado. Kalau di sini ada sama. Madura juga begitu. Gitu ya, karena di sini memang termasuk mayoritas seperti itu. Kalau boleh tahu kapan sih Ibu, tahun berapa Ibu mulai gabung ke FPK ini, Bu? Saya sendiri malah lupa ya. Yang jelas ini jadi ketua aja yang periode pertama 5 tahun ya. Sebelumnya kan jadi sekretaris, jadi anggota, seperti itu, Mbak. Berarti hampir 10 tahun lebih ya, Bu ya? Di Batu hampir ya. Seingat saya tahun 2009 di Batu. Kan di Permendagrinya 2006, tapi di Batu ini 2009, Mbak, baru terbentuknya. Baik, untuk integrasi sosial. Kali ini integrasi sosial itu apa sih, Bu? Ya, sebenarnya integrasi sosial sendiri ya itu salah satu dari FPK dari tadi ya. Tujuan ya, dari tujuan diadakannya, dibentuknya FPK. Artinya bagaimana kita berintegrasi secara sosial, bagaimana kita membaur secara sosial. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, Astungkar ya, jadi FPK Kota Batu khususnya, saya merasa bangga, merasa bersyukur dengan saudara-saudara saya ya di FPK ini yang begitu ini Mbak, kompak ya, solid, wujud integrasi yang disampaikan secara sosial tadi itu ya, sudah kami lakukan itu sejak terbentuknya tentunya. Ini lebih-lebih kalau ada ini Mbak, ada masalah-masalah bencana ya. Iya. Mulai bencana alam, gunung meletus kah, kemudian banjir kah, bahkan kemarin waktu Covid. Iya. Waktu Covid itu saya bersyukur, maka melalui kesempatan ini saya tidak habis-habisnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, kepada saudara-saudara saya. Tanpa mereka saya bukan apa-apa, Mbak. Jadi kami secara sukarela menggalang bantuan. Tentu saja tidak semuanya dari kami ya. Iya. Ya, siapa sih kami? Apalagi dalam musim masa ya, dalam masa pandemi seperti itu, semua pasti kesulitan ekonomi. Iya. Oh ya Bu, dalam kondisi COVID kemarin kan hampir kurang lebih 2 tahunan ya Bu ya. Itu FPK sendiri itu break juga atau gimana Bu? Oh nggak ada breaknya Mbak, kami Mbak. Oh tetap justru langsung. Ketika yang lain break, yang lain nggak berani keluar,
di situ kami terjun. Ya, di situ kami terjun itu yang saya bilang tadi, mengumpulkan apa yang bisa kami kumpulkan ya. Jadi sembako, apapun. Kami keliling. Emang nggak takut? Takut, khawatir. Nggak khawatir ya, pasti kita manusia khawatir. Tapi kami meyakinkan diri kami. Dan alhamdulillah itu terjadi benar. Sampai sekarang tidak ada tuh dari kami yang kena COVID. Nah, kami justru mendatangi bukan hanya anggota keluarga saja, tidak ya. Siapapun yang membutuhkan bantuan waktu itu. Jadi khususnya saya bersyukur pengurus kami solid, dan waktu itu dengan sekretaris yang sekarang jadi wakil ketua yang sebenarnya juga sedang menuju ke sini ya. Nanti mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita juga, Mbak. Nah, itu kami keliling. Dan ada sekitar 600 paket ya. Tentu kami bekerja sama dengan banyak teman ya, mitra kami. Sosialnya. Berarti itu salah satu pentingnya FPK dalam negara ini ya Bu ya? Betul, betul. Bahkan waktu itu Mbak, karena memang, mohon maaf, Kota Malang memang barusan ya, terbentuknya kalau nggak salah baru 2 tahun terakhir ini. Kami pun ketika anggota ini etnis ya, yang ada di Malang waktu itu kan otomatis juga mempunyai ikatan dengan yang ada di Batu ya. Secara khusus saya sebut saja dari Papua. Ya kami bergerak. Jadi kami tidak menutup, oh enggak lah itu urusannya ini, enggak. Apa yang bisa kita lakukan dari FPK Kota Batu seperti itu. Baik, bagaimana sih Bu contoh integrasi sosial yang dilakukan Forum Kebauran Kebangsaan, Pembauran dalam bahasa? Maksudnya gimana itu? Contoh peran FPK dalam bahasa, adat, seni. Ya, yang jelas gini Mbak, adanya FPK sendiri ya, yang namanya pembauran ini, kita berbaur tanpa harus menghilangkan kebiasaan adat dari masing-masing etnis. Seperti itu toh. Baik Bu, kita lanjut setelah yang satu ini karena akan ada jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena Manage Your Mind akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi dalam acara Manage Your Mind. Nah, kali ini sangat menarik karena kita sudah kedatangan Bapak Muhajirin selaku Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan. Baik, selamat malam Bapak. Bagaimana Bapak, terjebak macet ya? Iya, alhamdulillah terjebak macet ini. Baik, langsung aja ke obrolan tadi ya Bu ya, melanjutkan obrolan tadi. Bagaimana sih Pak contoh integrasi sosial yang dilakukan FPK seperti adat, bahasa, seni, begitu? Oke, mohon izin Bu Ketua FPK. Selamat malam pemirsa Dharma TV ya. Jadi kalau kita bicara Forum Pembauran Kebangsaan itu memang erat kaitannya dengan interaksi, integrasi, utamanya sosial, budaya, adat, dan yang berbau dengan kondisi-kondisi kearifan lokal dari masing-masing suku etnis. Khusus untuk Forum Pembauran Kebangsaan Kota Batu sendiri, itu punya agenda resmi di tiap tahunnya. Yang pertama, Sarasehan Wawasan Kebangsaan, itu agenda resmi kita, di mana kita mengundang seluruh suku etnis, mulai pelajar, masyarakat biasa, untuk kita bisa saling sharing. Nah, yang nggak kalah pentingnya, salah satu agenda rutin kami yaitu gelar malam budaya. Nah, di sini yang paling istimewa, gelar malam budaya ini kita menampilkan seluruh adat budaya dari masing-masing suku etnis yang ada di Kota Batu, baik yang tergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan maupun tidak. Dan yang spesial, menu kuliner ini dari masing-masing
suku etnis yang kita tampilkan, mulai Tionghoa, Madura, macam-macam. Jadi benar-benar kita menikmati kebudayaannya, keseniannya. Di situ juga kita menikmati kuliner khas dari masing-masing suku etnis dan kebangsaan yang Itu ada di diadakan setiap tahun atau bagaimana ya Bu? Setiap tahun, itu agenda tahunan kami, Mbak. Oh, Wajib hukumnya kalau itu. itu diadakan di mana Bu kalau boleh tahu? Kita keliling, tidak harus di satu tempat begitu tidak, tapi dari yang sudah kita lakukan di mana aja waktu itu Pak Jer ya? Iya, beberapa kali karena kebetulan pandemi ya, kita harus di indoor yang ada pembatasan. Cuman insya Allah untuk tahun depan, mudah-mudahan masa pandemi sudah berlalu, kita bisa di outdoor yang lebih meriah karena menampilkan mau nggak mau ini jumlah besar ya. Karena selama ini kita mengundang juga ratusan, penampilannya juga kolosal jadi kayak gitu. Sampai sekarang bahkan masih belum bisa ya Bu ya? Kalau kemarin kita bisa, hanya terbatas Mbak. Ada pembatasan lah, kami harus pembatasan. Artinya kalau seperti sebelumnya, seperti Madura itu kan rame-rame gitu. Nah ini terpaksa cukup 4 orang, seperti itu. Berarti ini terpengaruh sekali ya Bu ya? Banget. Kalau itu kan untuk performance kita harus tetap menuruti broadcast dong Mbak. Tetapi yang tadi saya sampaikan, nah tadi kan waktu Pak Hajir belum datang, Mbak Citra tanya, apakah selama COVID ini kita berhenti begitu? Pak Hajir ini yang geraknya bukan hanya waktu COVID, waktu bencana juga ya. Pak Hajir mungkin bisa cerita lebih banyak nih. Iya, semenjak COVID kemarin kan hampir semuanya ya Pak ya, bisa dibilang lockdown gitu ya Bu. Nah, untuk FPK sendiri ini apa masih berjalan Pak dalam kondisi COVID itu? Ya. Jadi karena niatan kami memang dasar sosial kami memang tinggi, jadi masuk FPK ini kami bukan masuk perusahaan yang mendapatkan profit oriented ya. Jadi memang benar-benar kebersamaan. Ketika masyarakat atau orang takut keluar rumah, apalagi sampai ke saudara-saudara kita yang isolasi mandiri, dan justru di situ kami yang turun, kami masuk, kami bawakan sembako, kami bawakan obat-obat, bahkan ya kalau sampai hari kami masih mengingat banyak warga yang dalam hal ini tidur sama tabung oksigen, kami itu masuk di situ, karena doa dari masyarakat itulah malah kami itu sehat. Kebal. Alhamdulillah kami sehat, ya. Kami bisa berbagi apapun kebutuhan ketika memang kami mampu dan bisa. Dan ini tidak lepas dari kerjasama saudara-saudara kami, baik dari Tionghoa, dari seluruh suku etnis yang ada di Forum Pembaruan Kebangsaan, dari masyarakat yang peduli. Karena mereka juga mungkin mau berbagi tapi takut keluar. Nah kebetulan kami punya inisiatif seperti itu, ya udah kami yang salurkan. Nah, waktu Bapak pasti langsung mengunjungi ya Pak ya, apakah terkena salah satu virus efek itu tadi Pak? Ya secara manusiawi mungkin iya, mungkin kena. Karena kita merasakan waktu itu flu dan lain-lain. Cuman kami mensugesti diri kami. Nah kalau kami sakit juga terus bagaimana? Jadi kami mensugesti yang penting kami tetap prokes, dan kami hanya berharap doa dari warga waktu itu, doakan kami tetap sehat supaya kami tetap bisa berbagi atas nama Forum Pembaruan Kebangsaan. Oke, baik. Nah, untuk FPK ini dalam menjalankan tugas ya Bu, apakah bekerja sama dengan instansi atau lembaga lainnya Bu? Ya, yang jelaskan karena memang FPK ini dibentuk oleh pemerintah ya Mbak. Ya, otomatis. Ya, otomatis kami merupakan satu forum yang memang wajib dibentuk di provinsi, kota, kabupaten, bahkan kecamatan sampai desa dan kelurahan. Nah kami sendiri di Batu otomatis di Bakes Bangpol. Nah bekerja sama dengan instansi-instansi lain ya tentu ya, cuman tidak secara langsung seperti itu. Mulai dari Bapak ini perwakilan dari suku etnis Madura. Oh baik. Kalau ibunya? Dari Jawa. Oh Jawa asli ya Bu ya. Dari Jawa. Okay. Dan di sini bagaimana sih Pak FKP dalam
FPK, mohon maaf, dalam menghadapi integrasi sosial itu, Pak? Iya. Jadi selama ini kami itu mengagendakan secara rutin, namanya Bu Ketua dalam hal ini, ketika kami berkumpul bersama bukan hanya dalam ranah rapat atau pertemuan resmi. Dalam ranah atau rapat yang tidak resmi pun kami upayakan. Karena disitulah kami bisa berkumpul, istilahnya kami itu ngopi bareng, kami bisa menyerap berita-berita terkini berkenaan dengan apalagi yang gesekan masalah suku etnis. Di situ kami segera bisa mengantisipasi. Utamanya yang kami instruksikan kepada teman-teman semua, bahkan kami lakukan juga, bukan hanya instruksi. Contoh, saya, etnis Madura, kebetulan di kampung saya ini ada teman-teman pelajar dari Papua yang ngontrak di kampung kami, teman-teman pelajar perempuan ya. Ya kami berupaya semaksimal mungkin bagaimana bisa mengakomodir teman-teman ini supaya nyaman, aman di lingkungan kami. Itu semuanya harus seperti itu. Jadi kami nggak melihat bahwa ini suku etnis mana, tapi bagaimana kami bisa mendedikasikan diri atas nama Forum Pembauran Kebangsaan itu, yang memang kami dilahirkan untuk menciptakan satu kerukunan antar suku etnis, seperti itu. Oke, ada nggak sih Pak kendala dalam integrasi sosial? Pasti ada, karena kami, utamanya yang ada di Forum Pembauran Kebangsaan itu, harus benar-benar bisa mempelajari, menerima akan perbedaan. Dengan bisa menerima itu, akhirnya perbedaan itu menjadi satu keindahan, satu kebersamaan. Pasti itu. Karena di awal bahkan ketika Bu Ketua ini mau membentuk FPK yang jumlahnya besar sesuai dengan aturan pemerintah, betapa sulitnya. Iya sih Pak, pasti. Iya, karena teman-teman pikir ini semacam organisasi apa, padahal ini organisasi pemerintah yang memang dari Kementerian Dalam Negeri lewat Permendagrinya 34 tahun 2006 sampai provinsi yang harus melakukan pergub, kota kabupaten, itu memang bunyinya di Permendagri itu wajib untuk membentuk Forum Pembauran Kebangsaan ini. Baik. Untuk Ibu, apa sih Bu kendalanya Ibu sebagai ketua di sini dalam menghadapi istilah apa ya, sosial gitu? Pastinya susah sih Bu. Ya, susah pasti ya. Iya. Di keluarga aja nggak gampang. Saya selalu menganggap begini Mbak. Nah ini teman-teman ini kan mempercayakan kepada saya jadi ketua, itu lebih pada semacam induknya, ibunya begitu ya, ya Pak Ciri. Yang ngomong. Iya, yang ngomong ya Pak pastinya. Artinya ya. Saya menganggap begini ya, kadang-kadang ya mungkin itu naluri ibu ya, namanya anak kan nggak ada yang sama nih Mbak. Iya. Tapi saya mengenal akhirnya satu persatu karakter ya masing-masing. Iya, bukan saja karakter pribadi itu, tapi juga karena masing-masing etnis ini kan punya karakter-karakter yang memang bawaan tuh. Ya, artinya kalau Sunda begini. Iya. Tapi pasti kan semua ada plus minus. Emang orang Jawa itu apik dok? Enggak. Dari situ saya sangat belajar banyak dari teman-teman. Kalau saya bilang misalnya anak-anak begitu ya. Ini ada yang apa suka begini, suka begitu. Tetapi alhamdulillah Mbak, sampai sekarang boleh percaya boleh enggak, yang memang benar-benar tulus ya masuk di FPK, itu kalau nggak ketemu 2 minggu itu sudah pada bingung kan, kita ada WA tuh, kapan ngopi bareng, kapan ini nih. Makanya saya bersepakat sama teman-teman, juga Pak Wakil Ketua, istilahnya jangan rakor. Kita ini kalau sudah, ayo teman-teman kita rakor, Bapak Ibu diharapnya nggak datang. Tapi kalau ayo ngopi bareng, nah kalau sudah ngomongnya ngopi bareng Mbak, ini ide-idenya, ini aspirasi dari teman-teman ini luar biasa gitu loh. Itu, jadi kalau saya ditanya kendala, sampai sekarang saya nggak merasakan itu karena saya merasa sangat diperkaya oleh mereka. Kekurangan saya, mereka lah yang melengkapi.
paling kan misalnya ada ya namanya seperti anak itu loh Mbak, kadang ini ada misalnya Iya. ada ini ya, Nggak ayo, bakal sama ya Bu ya. ayo yang ini maksudnya kakakmu itu loh gini, Iya. maksudnya kan seperti itu aja. Toh akhirnya kangen lagi kok, seperti itu. Baik Bu, nggak terasa sudah masuk ke segmen terakhir. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind, karena saya masih banyak pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada Bapak dan Ibu. Baik pemirsa, kembali lagi dalam acara Manage Your Mind. Nah, kali ini saya dari tadi fokus ke aksesorisnya Ibu. Ini kalau nggak salah dari Dayak ya Bu? Betul Mbak, betul. Jadi aksesoris ini adalah salah satu hasil dari kunjungan saudara-saudara kita dari Balikpapan waktu itu ya, Pak ya, dari Balikpapan, dan ini dari etnis Dayak, termasuk gelang yang saya pakai. Kemudian ini dari mana, Lombok ya? Lombok. Dari Lombok. Jadi saya memang suka padu padan begitu Mbak. Kalau dalam acara-acara pun ya agak ada prioritas hak prerogatif ketua ya. Kadang-kadang saya padukan bawahnya NTT, kemudian kebayanya Manado, kemudian ulosnya Itu dari salah Batak. satu bentuk ya Bu ya, bentuk kita untuk Berintegrasi apa? tadi. Iya. Iya, berintegrasi sosial tadi. Seperti itu, itulah kekayaan. Dan ya, saya bersyukur. Itu loh Pak Ajir mungkin bisa menambahkan Oke. bagaimana saya dapat ini. FPK pasti tiap tahunnya ada agenda ya Pak ya? Iya, Untuk alhamdulillah. jalan-jalan atau keliling Wes, ya Bu? jalan-jalan. Mungkin Healing. saya bisa diajak. Giring. Ayo, kapan-kapan. Baik Pak, bisa diceritakan Pak kemana Jadi, saja tuh? Ini ya, karena kita ini FPK yang mungkin tadi sudah disebut sama Bu Ketua sekalian FKUB ini kan organisasi pemerintah yang memang kami menggunakan anggaran pemerintah yang kami harus bertanggungjawabkan. Jadi ada program-program semacam studi banding atau studi tiru ya. Nah justru di sini kami FPK Kota Batu yang sering nerima dari teman-teman FPK baik kota kabupaten dan luar provinsi yang ingin bersilaturahim ke Kota Batu. Banyak sekali ya, salah satu yang disampaikan Ibu tadi dari Balikpapan, dari Nusa Tenggara, Jawa Timur ini hampir sangat sering ya. Kalau Manado. setahun itu bisa 2-3 kali, bisa 4 kali. Nah justru karena keseringan ini kami kadang nggak sempat keluar. Itu yang terjadi. Cuman ada beberapa yang memang kami harus berguru, menambah edukasi kami berkenaan kebersamaan, ya kami harus keluar lewat studi tiru atau studi banding tadi ke Forum Pembangunan Kebangsaan yang memang sudah lebih dulu menciptakan atau melahirkan konsep-konsep seperti itu. Jadi kalau kita bicara forum, berarti kita bicara satu wadah, satu perkumpulan. Iya. Apalagi satu perkumpulan yang memang sudah ada mindset, sudah ada tolok ukur harus bagaimana. Jadi kita Forum Pembauran Kebangsaan, yang kebetulan kami Forum Pembauran Kebangsaan Kota Batu ini, di mana ikon Batu ini selaku kota wisata, orang banyak berkunjung yang akhirnya menetap berinvestasi di Kota Batu. Tentunya berbagai macam suku, etnis itu semakin besar. Otomatis ketika sudah banyak orang luar masuk ke Kota Batu, ini berkenaan dengan masalah sosial, itu pasti akan muncul. Nah, tugas-tugas ya, potensi persoalan sosial ini pasti akan muncul. Nah, salah satu tugas kita menjaga kerukunan, utamanya masalah suku etnis, ya kami FPK. Kalau kita bicara kasus sebenarnya banyak. Kadang teman-teman yang hanya saudara kami dari luar provinsi juga, yang kadang hanya berkunjung, ya, main-main beberapa hari di Kota Batu yang malamnya party istilahnya, akhirnya mengganggu lingkungan. Ya itu tugas kami salah satunya. Cuman kalau masalah-masalah besar ya jangan sampai ya, karena kami selama ini menjaga memang kami harapkan tidak ada. Tapi kalau masalah-masalah kecil yang sifatnya interaksi sosial, karena ego sektoral, suku etnis ketika ke tempat lain itu pasti masih melekat dan sangat tinggi. Iya, kebiasaan itu, itu nggak akan mudah berubah.
insya Allah ketika kami yang ada di lingkungan teman-teman ini, teman-teman yang baru ini, kita yang harus membuka diri. Jangan mereka menunggu membuka diri kita. Insya Allah bisa menerima kok. Dalam arti kan membuka diri itu bagaimana, Ya Pak? paling tidak gini, membuka diri pengertiannya, oh ini bukan teman saya, ini bukan saudara saya, ini suku lain. Nggak boleh kita seperti itu. Yang saya contohkan di kampung kami, di tempat kami, ada teman-teman Papua ini, ketika kita minta untuk melibatkan diri di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus, Karnaval, dan mereka sangat antusias. Iya, pasti. Bener itu, sangat Hampir semuanya antusias. itu ya, Bu. Mereka akan menunjukkan kebolehannya, talentanya, teman-teman dari Padang, dari Minang, dari pelajar-pelajar itu sangat antusias. Dari situ kami itu malah bangga. Loh, kami itu loh yang di kampung ini tapi bisa menampilkan berbagai keragaman ya, keragaman budaya dari hasil teman-teman ini semua, dan asli bukan hanya orang Jawa yang di model Dengan bangga mereka ya, Bu, tapi menampilkan asli, itu. saudara-saudara Papua, saudara Minang, teman-teman dari Batak, Chinese, dari Tionghoa itu mereka bergabung semuanya. Bahkan kalau pas event itu kadang-kadang vicol saudara-saudaranya Mbak ditunjukkan, Mbak. Iya sih, Bu. Itu salah satu ini ya, Bu ya, rasa sosial. Iya, kebersamaan akhirnya. Kebersamaan, lebih pada kebersamaan. Makanya Mbak Citra, kami dari FPK Kota Batu mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Dhamma TV. Ini kayaknya baru pertama kali ya Pak ya kita diundang secara khusus yang forum dialog seperti ini. Forum dialog begini, bahwa keberbedaan ini bukan harus pertentangkan, apalagi kalau beda suku, beda etnis, beda agama, nggak boleh berteman, nggak boleh apa, itu udah harus di skip dari our mind gitu loh. Baik. Kebersamaan itu indah. Ya. Yang Ketika- penting satu lagi, Ya. jangan pernah mengatakan apa yang bisa kami dapat, tapi kita balik apa yang kita bisa berikan dalam hal ini. Itu yang terpenting ketika kita berorganisasi, berkumpul bersama teman-teman, baik tingkat kecil lingkup kampung kita, apalagi forum-forum organisasi pemerintahan seperti ini. Kalau kita berpikir selalu profit oriented, nggak akan jalan. Nggak ketemu Mbak. Jangan pernah masuk FPK kalau hanya Ya, pengennya. termasuk organisasi-organisasi Iya, lain. organisasi lain, Ketika apapun. kita hanya berpikir kepentingan pribadi, ya, Yes. Bu, pasti nggak akan jalan. Mungkin di awal-awal bisa tumbuh berkembang, tapi selanjutnya akan layu. Sebelum Sedikit berkembang. demi sedikit gitu, kira-kira. Yang jelas tak kenal maka tak sayang itu benar Mbak. Iya. Ya, jadi kenali kalau ada perbedaan apa-apa. Oh, maksudnya begini toh. Oh, ini begini, seperti itu. Jangan melihat hanya balik lagi ya, sesuai dengan manage your mind tadi. Semua pasti punya kekurangan. Tapi kalau kita lebih melihat kelebihannya, nah itu akan Beda ketemu lagi. beda. Iya, pastinya juga gini, Bu. Ya, kami pasti ucapkan terima kasih pada Dhamma TV bisa mengundang kami lewat forum dialog ini, dan kami meyakini juga tanpa support juga rasa kebersamaan dan doa dari pengurus-pengurus FPK yang lainnya, kami nggak akan mungkin di sini. Termasuk juga ketika mitra dalam hal ini Bakas Bangpol Kota Batu yang sebagai wadah organisasi yang tidak menyupport kami, pembina kami, nggak mungkin kami bisa duduk seperti ini. Makanya ucapan juga kami sampaikan kepada Bakas Bangpol Kota Batu, pemerintah Kota Batu, pastinya. juga seluruh jajaran pengurus Forum Pembaruan Kebangsaan Kota Batu dan masyarakat Malang Raya tentunya. Wabil khusus Dhamma TV ya, Bu. Ya, Dhamma TV. Ya, semoga acara-acara yang begini lebih ditingkatkan. Tingkatkan. Ya. Ya, semoga lain waktu bisa main ke sini lagi ya, Pak ya. Siap, Amin. siap. Karena penting, karena FPK ini banyak, bahkan hampir seluruh itu ada yang nggak tahu ya, Bu ya. Ya, masih banyak yang belum kenal gitu loh. Iya. Ya, karena kan memang seperti yang sempat saya sampaikan tadi ya sebelum acara waktu off air, karena terjadinya konflik etnis di Jawa khususnya itu kecil, itu aja sih.
Baik, di segmen terakhir ini bisa Bapak kasih pesan untuk pemirsa Manage Your Mind di rumah? Iya, jadi gini, kita bicara forum atau organisasi, bahkan nanti secara pribadi, kita tidak akan pernah hebat, tidak akan pernah kuat tanpa adanya kebersamaan. Betul. Itu yang penting. Bahkan di masyarakat, kita tidak bicara lagi suku, etnis, agama. Tapi ketika kita bisa rukun, kita bisa bersatu, maka rasa saling melengkapi itu akan lahir. Dan insya Allah tidak akan pernah terjadi gesekan, pertengkaran. Karena ketika rasa melengkapi, saling melengkapi sudah lahir, otomatis kita akan bisa menerima satu sama lain dengan segala keterbatasan kita. Ini yang salah satu tugas kami di Forum Pembauran Kebangsaan yang senantiasa kami sampaikan, bahwa sebagai support kita, tunjukkan bahwa kita itu bisa menerima satu sama lain. Bagaimana kita di FPK menunjukkan Forum Pembauran Kebangsaan, tetapi kita sendiri tidak bisa menerima satu sama lain, perbedaan itu ya percuma. Jadi kekuatan kebersamaan itu yang menjadi satu support baik di organisasi, di forum maupun di masyarakat. Baik, untuk Ibu selaku Ketua FPK nih Bu, Ya. pesan atau kesan untuk pemirsa Manage Your Mind pada malam hari ini Bu? Ya, Mbak Citra, kami di FPK Kota Batu itu punya salam ya. Iya. Jadi ini karena cuma berdua, jadinya Iya, saya perwakilan akan, ya, Bu. perwakilan ya. Jadi saya akan sampaikan Iya, baik, salam silakan. pembauran, Bhinneka Tunggal Ika, salam 5 jari, Pancasila adalah kita. itu salam kami. Dari situ saja kita sudah bisa terbayang ya Mbak, bahwa dari kebinekaan yang ada, kita ini tetap tunggal ika, gitu loh. Jadi kita tetap harus bersama, bersatu. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dirayakan. Baik. Di situ keindahannya. Balik lagi untuk NKRI tetap pada Pancasila tadi. Seperti Iya. itu, ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Anda Triwahyuni Widi Estuti dan juga Bapak Muhajirin selaku Sama-sama. Wakil Ketua Sama-sama, Mbak. FPK. Terima kasih untuk waktunya untuk berkunjung ke Dama TV ya Dengan Bu. senang hati. Demikian tadi pemirsa perbincangan kami dalam Manage Your Man malam ini. Jangan lupa saksikan Manage Your Man. Man is not everything, but everything is come from your man. Di Dama TV setiap hari Selasa pada pukul 19.00 dan akan ditayangkan ulang pada hari Minggu 19.00 dengan tema-tema yang sangat menarik. Dan saya Senaura Citra pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.